Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Omah Sinau. Nah, kali ini kita akan membahas soal himpunan. Ini khusus untuk pelajaran kelas 8 MTS maupun SMP ya. Nah, apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas. Di sini perlu digarisbawahi tentang kumpulan benda atau objek. Yang kedua adalah definisi yang jelas. Nah, kumpulan benda atau objek ini bisa berupa apa saja ya, bisa orang, bisa binatang, bisa benda hidup, bisa benda mati juga. Nah, sedangkan untuk definisi yang jelas ini artinya apa? Definisi yang jelas itu artinya adalah bahwa semua orang itu sepakat dengan definisi tersebut. Misal definisi seperti angka, seperti warna ya, itu adalah definisi yang jelas. 4, semua orang sepakat 4 itu berapa ya. 3 itu semua orang sepakat. Merah, kuning, hijau itu warna ya. Semua orang sepakat dengan definisi yang namanya merah itu mana, yang biru itu mana, putih mana, dan sebagainya. Nah, sedangkan beberapa definisi yang tidak jelas itu biasanya terkait seperti pintar, gembira, seperti kata-kata sifat ya, kaya, miskin, indah, dan lain-lain. Itu definisi yang tidak jelas. Oke, saya kasih contoh. Misalkan yang himpunan dulu ya. Yang himpunan contoh adalah kumpulan binatang berkaki 4 ya. Kumpulan bendanya adalah binatang ya kan. Sedangkan definisinya yang jelas itu yang dimaksud adalah yang berkaki 4. Semua orang akan tahu bahwa hewan yang berkaki 4 itu berarti yang mempunyai kaki 4. 4 itu bagaimana? 4 ya 4. Ada 4 ya, 1 2 3 4 itu 4. Seperti apa binatangnya? Orang bisa menyebutkan kucing, serigala, kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Atau misalkan juga kumpulan mobil berwarna merah. Semua orang tahu merah itu seperti apa ya kan. Contoh lagi yang bukan himpunan adalah kumpulan wanita-wanita cantik ya. Wanitanya benda, cantik itu definisinya jelas. Ada yang cantik itu yang definisinya kalau orang Afrika itu yang mungkin hitam, gelap itu cantik. Kalau orang Indonesia cantik itu seperti apa ya kan. Beda-beda orang akan mendefinisikan hal tentang cantik itu beda-beda. Atau kumpulan lukisan indah itu juga bukan himpunan. Atau kumpulan mobil mewah, kumpulan anak pintar, itu juga bukan himpunan. Begitu ya. Nah, untuk definisinya sudah jelas. Nah, sekarang bagaimana cara menulis himpunan? Nah, sebelum kita menyatakan himpunan, ada beberapa unsur yang perlu diketahui. Yang pertama, bahwa untuk menulis sebuah himpunan itu biasanya disimbolkan dengan huruf kapital atau huruf besar ya, A, B, C, D sampai Z. Nah, itu harus kapital, hurufnya besar, tidak boleh kecil ya. Yang kedua, sebuah himpunan itu anggotanya harus di dalam kurung kurawal ya, kurung kurawa ya, diawali dengan kurung kurawa dan diakhiri dengan kurung kurawa. Nah, di dalam kurung kurawa itu adalah anggota-anggota himpunan disebutkan ya. Yang ketiga itu adalah untuk menulis sebuah anggota himpunan itu tidak boleh double ya. Double misal
Misal saya punya himpunan A. Himpunan A itu adalah himpunan huruf berbentuk kata Indonesia, ya. Nah, maka untuk menulis himpunan A itu ya anggotanya berarti INDOESA ya, Indonesia berarti. Nah, ini ada N2, ada O nya 1 ya. I-nya ada 2 berarti tulis 1, N-nya ada 2 tulis 1, D-nya 1 ya ditulis langsung, O-nya ada 1 tulis, E-nya ada 1 tulis S, dan A itu tulis cukup 1 kali ya. Itu untuk contoh menulis himpunan. Contoh lagi misal adalah apa? Coba kalian sebutkan. Misalkan B adalah himpunan huruf pembentuk matematika. Berarti apa saja hurufnya? Bisa? Oke, terima kasih. Terus kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana menyatakan himpunan? Nah, ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama itu adalah enumerasi. Enumerasi itu artinya menyatakan menyebutkan anggota-anggotanya atau menyatakan anggota-anggotanya ya. Jadi untuk menyatakan sebuah himpunan itu ada yang pertama itu adalah dengan enumerasi atau menyebutkan anggota-anggotanya. Misalkan ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Berarti semua anggotanya disebutkan, anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua itu dengan kata-kata atau kata lainnya adalah deskriptif ya, deskriptif ya. Nah, contoh apa? Misalkan tadi ada 1, 2, 3, 5 kan, saya bentuk sebagai kata-kata ya. Misalkan himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6, karena memang 1, 2, 3, 4, 5 tadi adalah bilangan asli yang kurang dari 6 ya kan, atau apa ya, betul ya, bilangan asli. Bilangan bulat tidak mungkin ya, karena bilangan bulat kalau kurang dari 6 itu mesti ada 0, ada negatif juga. Kalau bilangan cacah tidak mungkin juga kan, karena kalau bilangan cacah harus ada 0 karena di anggotanya cuma 1, 2, 3, 4, 5 ya, bilangan asli kurang dari 6 itu. Nah, yang ketiga itu dengan NPH atau notasi pembentuk himpunan. Ini yang agak ribet ya untuk anak-anak. Biasanya kesulitannya membacanya bagaimana ini. Nah, saya kasih contoh. Tadi kan ada himpunan bilangan asli yang kurang dari 6 ya kan. Nah, ukurannya adalah himpunan A. Nah, maka cara menuliskannya adalah seperti ini. A sama dengan X adalah, sebenarnya X ini bisa kamu ganti dengan huruf apa saja. Z juga bisa, A juga bisa, tapi biasanya yang lumrah ya, galibnya, lumrahnya itu adalah X ya. Ada tanda perdasamanya ya, X kurang dari 6, X anggota atau X anggota bilangan asli, atau E itu elemen artinya ya. Begitu sampai sini ya. Nah, semoga ini bermanfaat. Besok kita lanjut ke bab berikutnya atau ke materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.